Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita hingga di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk bertatap muka, bertemu kembali di dalam majelis kita, yaitu majelis bahasa Arab. Yang di sana tentu kita berharap bahwasanya dengan kita mempelajari ilmu bahasa Arab ini, kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Ya, karena kita bisa paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa ini, bahasa Arab adalah bahasa satu-satunya untuk kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada kita dengan bahasa Arab. Pun demikian ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita ibadah yang paling agung, yaitu ibadah salat, maka itu juga dengan bahasa Arab. Nah, tentunya dengan kita memahami bahasa Arab ini, kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bacaan kita dari kitab Durusul Ulum Al-Arabiyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. F. Abdurrahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Alhamdulillah kita sudah masuk di kitab jilid yang kedua. Nah, kitab jilid yang kedua, kemudian kita sekarang masuk kepada pelajaran yang ke-15. Di pelajaran ke-15 kita sudah masuk sampai latihan yang ke-5. Jadi sekarang kita selesaikan, kita lanjutkan lagi latihan yang ke-6. Dan silakan dibuka bukunya halaman 106. Nah, baiklah para pemirsa, di 106 ini atau di latihan ke-6 ini, mu'allif menyampaikan kepada kita perintahnya adalah yaitu ta'ammal ma yali, renungkan yang berikut ini. Nah, apa yang direnungkan di sana? Di sana mu'allif menyampaikan kepada kita ada contoh tentang penggunaan huruf lam, la, lam dan alif, lam dan alif atau dibaca la. La ini dalam bahasa Arab memiliki dua fungsi. Yang pertama bisa bermakna la nafiyah, la an-nafiyah. Lalu yang kedua adalah la an-nahiyah. Nah, la an-nafiyah dan la an-nahiyah. Kita ambil contohnya di sana, kalau la an-nafiyah yang kanan la an-nafiyah, maka kita ambil contoh misalkan 5 la ta'kulu akhi. 5 la ta'kulu akhi. Artinya mengapa kamu tidak makan wahai saudaraku. Lalu contoh berikutnya bawahnya adalah ala tadhabu ilal mal'abi. Tidakkah kamu pergi ke tempat bermain? Tidakkah kamu pergi ke tempat bermain? Lalu kemudian untuk yang sebelah kiri ada pun la nahiyah. Di sana contohnya la ta'kul hada akhi. Jangan kamu makan ini wahai saudaraku. Lalu kemudian contoh yang kedua adalah la tadhhab ilal mal'abi. Jangan kamu pergi ke tempat bermain. Baik, kalau kita perhatikan contoh seperti ini di contoh yang disampaikan Malik di sini. Yang kanan itu untuk nafi, la an-nafiyah. Yang kiri la an-nahiyah. Nah, coba kita perhatikan sekarang. Perbedaannya apa kira-kira yang menyatakan ini la nafiyah ataupun la nahiyah? Kita ambil baris yang pertama. Contoh tadi yang kalau nafiyah itu mengapa kamu tidak makan wahai saudaraku. Yang nahiyah jangan kamu makan wahai saudaraku. Nah, coba diperhatikan dulu. Lalu yang contoh kedua, tidakkah kamu pergi ke tempat bermain? Atau satunya jangan kamu pergi ke tempat bermain. Nah, dari perbandingan contoh-contoh ini, maka kita bisa mendapatkan beberapa perbedaan. Yang pertama dari segi makna dulu. Dari segi makna, kalau
nafiyah itu meniadakan, ya. Jadi sesuatu yang tidak, ya. Nah, la nafiyah. Jadi di sana mengapa kamu tidak makan? Berarti sesuatu yang menidakkan, itu namanya nafiyah, ya. Nah, maknanya seperti itu. Jadi kalau kita ingin menyatakan dengan sesuatu yang bermakna tidak, itu berarti nafiyah. Adapun kalau nahiyah itu bermakna larangan, jangan, ya, dalam bahasa kita jangan. Nah, itu. Baik, itu yang pertama dari segi maknanya. Lalu yang kedua yang membedakan juga, kalau la nafiyah, ya, itu bisa diiringi dengan setelahnya itu bisa fi'il mudhari, ya, atau juga bisa selain daripada fi'il atau dengan isim, ya. Kalau kita ambil contoh, ya. Kita ambil contoh misalkan selain kalau contoh di sini ini kan sama-sama isimnya, ya. Sama-sama isimnya, ya. Di situ kan la ta'kulu dan la ta'kul, ya. 5 la ta'kulu dan kemudian la ta'kul, ya. Ini sama-sama fi'il mudhari'nya. Nah, untuk la yang nafiyah ini juga bisa diiringi dengan selain fi'il. Misalkan seperti apa? Ya, seperti yang sering kita dengar, ya, la ilaha illallah, ya, tidak ada ilah. Ya, ilah itu adalah isim, ya. Jadi la nafiyah itu bisa diiringi dengan fi'il mudhari atau juga bisa diiringi dengan isim. Nah, adapun kalau la nahiyah yang larangan itu hanya diiringi dengan fi'il mudhari aja. Ya, hanya diiringi dengan fi'il mudhari. Sehingga kita dapatkan di sana la ta'kul. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya yang menjadi perbedaan ketiga, ya, perbedaan ketiga antara la nafiyah dan la nahiyah. Kalau la nafiyah, ya, di situ fi'il mudhari'nya tidak dijazmkan, jadi la nafiyah tidak menjadikan fi'il setelahnya itu menjadi majzum, tidak majzum, jadi tidak menjazmkan atau tidak menjadi sukun, ya. Sehingga di sana kalau contohnya di sini la ta'kulu, ya, itu tetap dibaca dhammah, ya, fi'il mudhari' ini tetap dibaca dhammah, la ta'kulu, ya. Tidak, kamu tidak makan. 5 la ta'kulu, mengapa kamu tidak makan. Adapun kalau yang la nahiyah, ya, la nahiyah, maka di sana jelas bahwasanya kalau la nahiyah itu menjazmkan, menjadikan fi'il mudhari setelahnya itu menjadi majzum, ya, sehingga di antara tandanya dengan disukunkan. Ini la ta'kul, ya, la ta'kul. Atau di contohnya di bawah itu, ya, la tadhhab, ya, ketika seperti ini maka ini la-nya bermakna la nahiyah atau larangan atau jangan, nah, gitu, ya. Adapun kalau setelahnya la fi'il mudhari tetap dibaca berharokat, ya, maka dia adalah la nafiyah. Nah, itu tadi perbedaan yang ketiga, ya, perbedaan yang ketiga. Baik, itu, ya, di antara perbedaannya, ya, 3 perbedaan yang bisa menjadikan kita membedakan kapan ini la itu bermakna sebagai nafiyah yang menjadi peniadaan atau la yang bermakna sebagai la nahiyah, ya, yang bermakna sebagai larangan. Nah, baik, mudah-mudahan bisa dibedakan, ya. Kira-kira itu di antara tanda kita membedakan kapan ini la nafiyah dan kapan ini la nahiyah. Baik, para pemirsa, insya Allah mudah-mudahan jelas. Nah, sekarang kalau seperti itu kita lanjutkan kepada latihan yang ke-7. Latihan yang ke-7 sama, ya, dari mu'alif menyampaikan pertanyaan kepada kita, ta'ammal ma yali. Ya, renungkan yang berikut ini. Kita baca dulu, misalkan di sana ada huwa yaktubu, anta taktubu, ana aktubu. Ya. Lalu baris kedua, huwa yakulu, anta takulu. Lalu ana akulu, ya, ana akulu. Nah, yang ketiga, huwa yakhudhu, anta ta'khudhu, ana akhudhu. Nah, baik. Perhatikan sekarang kita ambil contoh, ya. Yang pertama, baris pertama, huwa yaktubu. Dia seorang laki-laki sedang menulis. Anta taktubu, kamu seorang laki-laki sedang menulis.
ana aktubu. Saya seorang laki-laki sedang menulis. Perhatikan di sini. Ini bentuk yang jelas dulu ya, yang apa namanya? Kata kerjanya itu kata kerja yang sahih ya, yang tidak ada huruf ilahnya, huruf yang jadi cacat. Nah, ya. Baik. Di sini dari kata kataba ya, kataba, yaktubu, taktubu, aktubu. Nah, ketika dalam fi'il mudhari'nya ini jelas apa namanya? Huruf pertama dari fi'il mudhari'nya itu mewakili daripada fa'il ya, atau pelakunya. Kalau huwa dengan ya, huwa yaktubu. Anta dengan taktubu ya. Ana dengan a, yang hamzah aktubu ya. Jadi jelas di situ yaktubu, taktubu, aktubu. Nah, bisa dibedakan ya. Nah, sehingga ketika kita membaca tanpa, misalkan tanpa domir di sini, tanpa pelakunya kan huwa, anta, ana ini kan domir kata ganti ya. Dia, kamu, saya. Nah, tanpa ada ini pun ketika kita membaca yaktubu, misalkan seperti itu sudah paham bahwasanya di situ pelakunya adalah huwa. Atau ketika kita baca aktubu, ya maka kita sudah paham tanpa ada ananya pun kita sudah paham bahwasanya dengan kata aktubu itu pelakunya adalah ana. Ya, jadi sudah difahami aktubu itu artinya sudah saya sedang menulis. Nah, seperti itu. Itu diantara kaidah dalam bahasa Arab. Nah, sehingga dalam penulisan meskipun tidak disebutkan domir kita paham siapa pelakunya. Nah, sekarang ketika misalkan fi'il mudhari'nya atau fi'ilnya itu diawali dengan huruf salah satu huruf ilah itu hamzah misalkan ya. Saudara akala dalam fi'il madinya lalu kemudian ketika menjadi mudhari' ya dengan domir huwa maka dia menjadi ya'kulu ditambahkan dengan ya. Lalu ketika domirnya anta maka dia menjadi ta'kulu ya, ta'kulu. Lalu ketika menjadi apa namanya domirnya ana pelakunya saya maka di sana menjadi akulu. Nah, ketika dalam tulisan akulu seperti ini di dalam bahasa Arab ya ini agak susah pengucapannya maka orang Arab mengganti dengan bacaan menjadi akulu ya dipanjangkan akulu. Jadi hamzah keduanya itu menjadi alif mad ya akulu. Nah, sehingga alifnya kalau kita membaca Al-Qur'an seperti ini disebut sebagai mad badal ya, mad badal. Nah, akulu. Nah, sehingga kalau kita mendapati ada fi'il yang diawali dengan hamzah, maka ketika pelakunya itu saya, ana ya, maka dibaca di sana menjadi mad depannya, bukan akulu tapi akulu. Contoh yang sama juga kita dapati dalam keterangan tentang akhudhu ya dengan fi'il fi'il madinya akhoda lalu kalau dia menjadi mudhari' ya'khudhu ya akhoda ya'khudhu. Nah, dengan ketika domirnya anta menjadi ta'khudhu lah ketika domirnya ana maka dia bukan akhudhu tapi dibacanya akhudhu. Nah, ya, dibaca dengan akhudhu. Nah, contoh-contoh yang lain ya sama seperti ini ya banyak ya misalkan ketika ada kata dengan fi'il yang diawali dengan hamzah. Baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari apa yang bisa kita ambil pelajaran dari latihan yang ketujuh bahwasanya ketika fi'il mudhari' yang diawali dengan huruf hamzah dan pelakunya adalah saya ya maka dibacanya dengan dipanjangkan depannya ya bukan menjadi a ya bukan dibaca a ya tapi dibaca a. Kalau dalam Al-Qur'an misalkan seperti apa sih? Misalkan dalam Al-Qur'an itu misalkan kita bisa mendapati itu amanu ya amanu itu bukan aslinya adalah amanu ya amanu maka kemudian menjadi amanu. Nah, dan yang lainnya. Nah, baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ini ya yang mungkin bisa kita ambil pelajaran dari latihan yang ke-6 dan latihan yang ke-7. Nah, para pemirsa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ya dengan membandingkan ya atau melihat bentuk-bentuk bahasa Arab ya kita bisa mendapatkan ada la nafiyah dan la nahiyah ya dan juga ada fi'il mudhari' yang dengan domir ana ya maka kemudian menjadi akulu kita jadi paham bahwa ternyata ketika kita mendapati kata seperti ini asalnya ini katanya gitu ya asalnya dari
akhudu. Mengapa kok akhudu kok nggak seperti yang lain? Misalkan kalau yang lain kan aktubu atau af'alu. Namun kenapa ini kok jadi panjang? Nah, karena huruf yang pertama hamzahnya itu dihidupkan ya, dijadikan mad ya. Jadi a menjadi a. Nah, gitu. Nah, baiklah, para pemirsa Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga sedikit yang bisa kita sampaikan ini menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita di dalam memahami nas-nas bahasa Arab, khususnya yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Baiklah para pemirsa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita semuanya dan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa qiyamul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.